Kita sekarang akan bermain sedikit dengan array multidimensi. Seperti pada bagian statement continue sebelumnya, kita sudah menggunakan array multidimensi siswa yang berisi data, nama, dan kelas. Sekarang saya tambahkan data golongan darah, dan data multidimensi ini akan kita tampilkan ke dalam sebuah tabel. Nah, kita lihat array siswa ini terdiri dari array 2 dimensi ya. Dimensi pertama adalah data array ya. Array 1, array 2, array ke 0 ini sebenarnya sama seperti ini kan. Nah, level pertama adalah array index ya, dengan indeks angka. Karena dia tidak memiliki key, maka pada dasarnya dia memiliki indeks nomor ya. Ini nomor ke 0, ini nomor ke 1, dan seterusnya. Karena kita tidak menuliskannya, maka dia menggunakan urutan nomor secara default. Nah, di dalam masing-masing data array ini juga berbentuk array, tapi arraynya array asosiatif. Di dalam masing-masing data dia punya 3 indeks, yakni indeks nama, indeks kelas, dan indeks golongan darah. Semua data array dari level pertama siswa memiliki masing-masing 3 nama indeks tersebut, nama, kelas, dan golongan darah. Nah, seperti ini nanti bentuknya data array yang akan teman-teman dapatkan bila teman-teman nanti mulai berinteraksi dengan database ya, contohnya MySQL atau SQLite gitu ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan dummy data ini yang bentuknya statik, sudah jadi array, dan akan menampilkannya ke dalam tabel. Saya tutup tag PHP-nya dan kita akan membuat tag HTML baru. Kita akan membuat table seperti ini. Kemudian saya membuat table row. Nah, di dalam table row pertama saya akan buat table head. Table head yang pertama isinya adalah judul untuk nama. Saya tuliskan nama. Yang kedua kelas, dan yang ketiga golongan darah. Ya, tampilannya akan jadi seperti ini. Nama, kelas, golongan darah. Supaya nampak lebih jelas, saya akan tambahkan border pada tabelnya. Ini baris pertama berisi heading untuk tabelnya. Sekarang kita buat baris kedua. Kita buat table data. Nah, di table data pertama, karena kolomnya yang pertama adalah nama, maka kita akan cetak data siswa nama. Bagaimana? PHP echo data siswa ke 0. Ya, karena kita harus ambil dulu yang pertama ini. Nah, bila sampai sini saja kita menulisnya, maka yang dikembalikan adalah array. Sedangkan array tidak dapat di echo atau dicetak secara langsung. Nah, akan jadi seperti ini, array to string conversion. Artinya si PHP menganggap kita berusaha untuk mengkonversi array ke string, yang mana tidak bisa ya. Nah, sehingga kita harus memanggil langsung datanya yang dalam bentuk string. Nah, kolom pertama kita panggil nama. Ya kan? Baris kedua kita panggil kelas, dan baris ketiga kita panggil golongan darah. Nah, ini baru muncul datanya. Tapi ini belum iterasi, dan kalau kita panggil seperti ini satu persatu, alias manual, kita akan menuliskan terlalu banyak kode nantinya. Dan ini nggak efisien. Bayangkan bila datanya nanti ada ratusan. Tidak mungkin kita menuliskan satu persatu seperti ini kan. Misalnya di baris pertama kita panggil data indeks ke 0, di baris kedua indeks 1, baris kedua indeks kedua, seperti ini. Datanya memang keluar, tapi ini tidak efisien. Nah, kita lihat yang berubah dari kode-kode ini adalah nomor indeksnya saja kan. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua. Berarti kita bisa melakukan perulangan pada HTML ini, sehingga kita tidak perlu membuat baris kode table row terus-menerus secara manual. Nah, kita bisa memanggil for each di sini. Kita buka tag PHP terlebih dahulu. Kemudian kita panggil statement for each. Kita panggil variabel siswanya. Nah, karena kita akan mencetak HTML, berarti PHP-nya kita tutup dulu ya. Kurung buka, kita tutup tag PHP-nya. Nah, kurung awalnya kita hapus dulu, dan kita akan lakukan proses penutupannya di bawah, di akhir baris. Berarti di sini kita gunakan kurung tutup untuk mengakhiri for each
di atas. Nah, sampai sini dia akan melakukan perulangan. Yang ini karena kita sudah tidak memerlukan lagi cara manual, kita bisa hapus. Dan bila kita panggil, nah, dia sudah melakukan perulangan, tapi datanya masih sama. Kenapa? Karena kita masih memanggil indeks dari siswa secara hardcode. Nah, siswa ke-0 ini kita akan ganti dengan value, karena value ini mewakili data dari setiap barisnya di level pertama. Ini saya akan ganti menjadi value, sehingga nanti datanya akan otomatis memanggil satu persatu sesuai dengan urutannya. Nah, seperti itu teknik untuk menampilkan data dalam bentuk array multidimensi ke dalam tabel di HTML. Dan terakhir, PHP menyediakan penulisan khusus untuk pemanggilan statement for each ini supaya kita tidak pusing menghitung di mana buka dan tutupnya for each ini. Kita lihat for each ini dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Nanti pada beberapa kasus ketika teman-teman sudah membuat halaman web yang lumayan banyak kodenya, kurung kurawal tutup ini akan banyak sekali dan kita nggak tahu kurung kurawal ini untuk statement yang mana saja. Nah, supaya tidak simpang siur, nah kita bisa mengganti kurung kurawal ini dengan tanda titik 2. Artinya kita mulai eksekusi dari tag for each ini, yakni HTML yang akan kita ulang, dan tutup dari for each ini alih-alih menggunakan kurung kurawal tutup, karena kita membuka dengan titik 2, maka kita tutup dengan statement end for each. Nah, dengan menggunakan statement end for each ini tentu akan lebih mudah dibaca ya, bahwasanya ini adalah tag tutup untuk for each yang ini. Gitu. Karena boleh jadi nanti dalam beberapa kasus teman-teman akan melakukan proses perulangan bersarang juga gitu ya. Nah, itu ada dua teknik, jadi boleh pakai kurung kurawal, terserah teman-teman ya, atau boleh pakai titik 2 dan diakhiri dengan end for each seperti ini.